Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Renadia Skarfitri dan ada teman saya Rahmadita Ananda, Rifka Mustika Sari, dan Rifan Kurniawansyah. Nah, di video ini kami akan menjelaskan materi kami mengenai pengaplikasian kimia inti dalam bidang medis atau bidang kesehatan. Nah, di video ini kami akan menjelaskan mengenai pengertian reaksi kimia inti, penemuan radioaktivitas, penyusun inti atom, kestabilan inti, dan pengaplikasian kimia inti dalam bidang medis atau kesehatan. Apa itu reaksi kimia inti? Kimia inti adalah ilmu yang mempelajari struktur inti atom dan pengaruhnya terhadap kestabilan inti, serta reaksi-reaksi inti yang terjadi pada proses peluruhan radionuklida dan transmutasi inti. Sementara reaksi kimia inti adalah suatu proses reaksi yang melibatkan inti atom dan menyebabkan terjadinya perubahan pada inti atom. Penemu radioaktivitas. Radioaktivitas ditemukan oleh Becquerel pada tahun 1896. Becquerel menamakan radiasi dengan uranium, dan 2 tahun setelah itu, Marie Curie meneliti radiasi uranium dengan menggunakan alat yang dibuat oleh Pierre Curie, yaitu pengukur listrik piezo atau lempengan kristal yang biasanya digunakan untuk pengukur arus listrik lemah. Dan Marie Curie berhasil membuktikan bahwa kekuatan radiasi uranium sebanding dengan jumlah kadar uranium yang dikandung dalam campuran senyawa uranium. Marie Curie juga meneliti campuran senyawa lain dan menemukan bahwa campuran thorium juga dapat memancarkan radiasi yang sama dengan uranium. Dan sifat pemancaran ini yang disebut dengan radioaktivitas. Apa sajakah penyusun inti atom? Inti atom tersusun dari partikel-partikel yang disebut sebagai nukleon, dan suatu inti atom yang diketahui jumlah proton dan neutronnya yang disebut sebagai nuklida. Nah, nuklida ini terbagi 3. Yang pertama isotop, dan yang kedua isobar, dan yang ketiga ada isoton. Kestabilan inti. Faktor penentu kestabilan inti ada 3. Yang pertama, angka banding jumlah neutron terhadap proton yang terkandung dalam inti, dan yang kedua, pasangan nukleon yang ditunjukkan oleh hukum genap ganjil, dan yang ketiga, energi pengikat inti per nukleon. Pengaplikasian kimia inti dalam bidang medis. Yang pertama, kegunaan radioisotop dalam bidang kesehatan. Radioisotop adalah zat radioaktif yang selalu memancarkan sinar partikel radioaktif secara spontan dan terus-menerus sampai habis. Partikel yang dipancarkan itu mempunyai energi dan dapat dideteksi dengan detektor atau pencacah. Sinar-sinar yang dipancarkan oleh radioisotop dapat dimanfaatkan sebagai radioterapi. Radioterapi adalah tindakan medis menggunakan radiasi pengion untuk mematikan sel kanker sebanyak mungkin dengan kerusakan pada sel normal sekecil mungkin. Tindakan terapi ini menggunakan sumber radiasi tertutup pemancar radiasi gamma atau pesawat sinar X. Tujuan radioterapi adalah untuk pengobatan secara radikal, yaitu untuk mengurangi dan menghilangkan rasa sakit atau tidak nyaman akibat kanker. Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi resiko kekambuhan kanker. Kegunaan radioterapi ada 3. Yang pertama sebagai mengobati. Banyak kanker yang dapat disembuhkan dengan radioterapi, baik dengan atau tanpa dikombinasi dengan pengobatan lain seperti pembedahan dan kemoterapi. Yang kedua sebagai pengontrol. Jika tidak memungkinkan lagi adanya penyembuhan, radioterapi berguna untuk mengontrol pertumbuhan sel kanker dengan membunuh sel kanker menjadi kecil dan berhenti menyebar. Yang ketiga sebagai mengurangi gejala. Selain untuk mengontrol kanker, radioterapi dapat mengurangi gejala yang bisa timbul pada penderita kanker seperti rasa nyeri dan juga membuat hidup penderita lebih nyaman. Radioagnostik. Radioagnostik adalah kegiatan penunjang diagnostik menggunakan perangkat radiasi sinar pengion atau yang disebut dengan sinar X untuk melihat fungsi tubuh secara anatomi. Salah satu contoh radioagnostik adalah röntgen. Radioagnostik dilakukan sebelum melakukan radioterapi. Dan di sini ada contoh radioagnostik yaitu I-131 digunakan sebagai terapi pengobatan untuk kondisi tiroid yang overaktif atau kita sebut dengan hipertiroid.
I-131 ini sendiri adalah suatu isotop yang terbuat dari iodin yang selalu memancarkan sinar radiasi. Dan yang kedua di situ ada PET. PET adalah metode visualisasi fungsi tubuh menggunakan radioisotop pemancar positron berbagai kelainan metabolisme di dalam tubuh, termasuk di dalamnya adalah adanya metabolisme sel kanker yang dapat diketahui dengan cepat melalui PET. Pengaplikasian kimia inti dalam bidang kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan radionuklida dalam bidang kesehatan. Radionuklida adalah suatu nuklida yang tidak stabil dan secara spontan memancarkan radiasi hingga menghasilkan nuklida yang stabil. Penggunaan radionuklida dalam bidang kesehatan itu sangat banyak. Pertama, teknik pengaktifan elektron. Salah satunya yaitu teknik nuklir yang digunakan untuk menentukan kandungan mineral, terutama untuk unsur-unsur yang sangat kecil di dalam tubuh, seperti ferum 59 yang digunakan untuk mempelajari dan mengukur laju pembentukan sel darah merah dalam tubuh kita. Kedua, penentuan kerapatan tulang dengan bone densitometer, yaitu dengan cara menyinari tulang dengan menggunakan sinar gamma atau sinar X, maka dapat ditentukan konsentrasi mineral kalsium yang terdapat dalam tulang. Ketiga, teknetum 99 disuntikan ke dalam pembuluh darah dan diserap oleh jaringan yang rusak pada organ tertentu, seperti jantung, hati, dan paru-paru. Keempat, natrium 24 digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan pada peredaran darah. Yang kelima yaitu iodin 131 yang digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok, hati, dan dapat mendeteksi rumor otak. Keenam, iodin 123 dapat memancarkan sinar gamma yang digunakan untuk mendeteksi penyakit otak. Ketujuh, xenon 133 yang digunakan untuk mendeteksi penyakit paru. Kedelapan, Se75 yang digunakan untuk mendeteksi penyakit pankreas, dan yang terakhir yaitu 3D CRT, yaitu terapi radiasi dengan menggunakan sumber radiasi tertutup yang dikenal untuk mengobati penyakit kanker. Di setiap penggunaan pada pengaplikasian kimia inti, apalagi radiasi, pasti mendapat yang namanya kerugian. Kerugiannya yang pertama yaitu dapat menimbulkan efek samping dari radiasi yang dihasilkan. Yang kedua, jika salah dalam penggunaannya, dapat menyebabkan adanya kerusakan pada jaringan baru. Dan yang terakhir yaitu dapat menyebabkan kematian jika salah dalam penerapannya. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan di video ini. Dan saya yakin video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.